Program pengembangan karakter, rancangan aktivitas. Dokumen ini berisi aktivitas-aktivitas pengembangan karakter yang didasarkan pada 10 karakter SDIT Mata Hati. Terdapat 2 kelompok aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas pembiasaan dan yang kedua adalah aktivitas insidental. Aktivitas pembiasaan berisi kegiatan yang dapat dilakukan berulang-ulang setiap hari oleh siswa, di mana aktivitas tersebut diharapkan bisa menjadi kebiasaan baik yang melekat dan menjadi karakter siswa. Sedangkan aktivitas insidental adalah kegiatan yang membutuhkan persiapan lebih lama dan dilakukan sekali dalam seminggu, di mana terdapat aktivitas yang berbeda setiap minggunya. Karakter bertauhid. Karakter bertauhid dibiasakan dengan cara melakukan sholat zuhur secara terpantau. Diharapkan guru mengingatkan kepada orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya melakukan sholat zuhur. Sementara ini, sholat yang kita fokuskan adalah sholat zuhur terlebih dahulu selama 2 minggu. Karakter jujur. Untuk membiasakan karakter jujur, yang dilakukan adalah anak-anak diharapkan setiap kali setelah belajar melalui jarak jauh di sekolah, melaporkan apa yang telah dia pelajari kepada orang tua, termasuk juga kesulitan yang dihadapi, hal menarik yang dipelajari, dan hal-hal lainnya. Diharapkan hal ini bisa membuat anak lebih terbuka dengan orang tua dan terbangun kebiasaan jujurnya. Karakter bersih. Untuk membiasakan karakter bersih, satu kebiasaan yang coba kita lakukan adalah orang tua diharapkan selalu mengingatkan anaknya untuk mencuci tangan sebelum makan. Hal ini adalah hal sederhana yang sangat relevan dengan kondisi saat ini sehingga layak menjadi pembiasaan untuk karakter bersih. Karakter berwawasan luas. Arahan dari karakter berwawasan luas adalah anak dapat menggunakan gadget secara lebih bijak dan memiliki kebiasaan menggunakan gadget yang positif. Diawali dengan mengurangi penggunaan gadget setidaknya pada 3 momen, yaitu saat sholat, saat makan, dan saat belajar mandiri. Diharapkan pada 3 momen ini, anak dan orang tua bisa membuat kesepakatan bahwa anak tidak akan menyentuh gadget pada saat-saat tersebut. Karakter disiplin. Pembiasaan untuk karakter disiplin adalah setelah anak bangun dan melakukan sholat subuh, anak dibiasakan untuk tidak tidur lagi. Di sini diharapkan peran orang tua untuk membuatkan aktivitas yang membuat anak tetap terjaga sampai waktunya belajar di rumah. Karakter bertanggung jawab. Untuk membiasakan tanggung jawab diawali dengan hal yang sederhana. Maka pembiasaan yang kami sarankan untuk dilakukan adalah anak dan orang tua bersepakat bahwa pada saat karakter ini dibiasakan, anak selalu merapikan tempat tidurnya sendiri setelah bangun. Dilakukan selama 2 minggu dan diharapkan bisa bertahan sampai setelahnya. Karakter menjaga. Untuk membiasakan karakter ini, kami mengharapkan orang tua bisa memberikan tugas pada anak untuk menjaga salah satu tumbuhan atau hewan yang ada di rumah. Misalnya dengan mewajibkan anak menjadi petugas menyiram tanaman, atau bila ada hewan, menjadikan anak petugas untuk memberikan makanan pada hewan. Karakter pembelajar. Karakter pembelajar diawali dengan keinginan yang besar untuk mengetahui hal baru setiap hari, sekecil apapun. Pembiasaan yang dapat dilakukan adalah orang tua memilihkan satu buku yang menurut orang tua baik untuk diketahui anak, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Kemudian anak ditugaskan membaca 1 halaman dari buku itu setiap hari. Batas 1 halaman ini adalah batas minimal,
orang tua dapat berkreasi dan bersepakat dengan anak mengenai batas maksimal halaman yang ingin dibaca. Aktivitas insidental. Aktivitas insidental karakter bertauhid. Untuk mengembangkan karakter bertauhid, anak diajak keluar rumah. Kemudian anak mencari dua benda yang berasal dari jenis yang sama. Setelah anak mendapatkan dua benda tersebut, anak kemudian mencari perbedaan yang dapat diamati dari dua hal tersebut, baik dari warna, ukuran, tekstur, bentuk, dan lain sebagainya, apapun yang dapat anak-anak amati. Kemudian, untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 atau yang mengalami kesulitan dalam menulis, anak-anak diminta menyampaikan secara verbal kepada orang tua tentang hasil pengamatannya, apa saja perbedaan yang dia temui. Bagi anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 atau anak-anak yang sudah lancar menulis, laporan dapat disampaikan dalam bentuk tertulis. Setelah kegiatan dilakukan, anak-anak kemudian mendapatkan feedback dari guru atau dari orang tua. Feedbacknya adalah bahwa ternyata setiap benda yang diciptakan oleh Allah itu memiliki keunikan masing-masing. Bahwa dua hal yang terlihat sama pun saat dilihat secara sepintas, bila kita lihat secara lebih mendalam, memiliki perbedaan yang sangat banyak dan sangat kaya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Allah begitu sempurna dan begitu teliti dalam menciptakan berbagai macam hal. Aktivitas bertauhid yang kedua, Mission Impossible. Challenge kali ini siswa diminta menuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Bagi siswa yang sudah lancar menulis bahasa Arab, sebaiknya menuliskan dalam bahasa Arab. Bagi yang belum bisa, dipersilakan menulis dalam bahasa Indonesia. Bagi siswa yang belum bisa menulis, bisa diganti tugasnya dengan menyembunyikan benda favoritnya. Jadi tugasnya adalah siswa harus bisa menulis tulisan tersebut tanpa diketahui orang lain. Namun syaratnya menulisnya itu harus di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup. Jadi tidak boleh menulis dalam kamar, di lemari, di balik meja, dan lain sebagainya. Harus di tempat yang terbuka. Misinya adalah siswa menuliskannya tanpa diketahui oleh orang lain. Bila diketahui, maka siswa harus mengulanginya dari awal. Bagi siswa yang belum bisa menulis, aktivitas dapat diganti dengan menyembunyikan sebuah benda tapi di tempat yang terbuka. Maksud tempat terbuka adalah bukan tempat yang tertutup. Jadi siswa boleh saja menaruh pulpen misalnya di antara buku-buku atau di antara piring-piring atau di antara sendok-sendok, sehingga pulpen itu tidak terlihat. Kemudian orang tua diminta untuk mencari benda tersebut. Dengan catatan orang tua tidak harus membuka benda lain untuk menemukannya. Jadi bisa terlihat dengan kasat mata. Kegiatan insidental karakter jujur. Siswa diharapkan untuk menyiapkan 5 barang yang paling mereka sukai. Kemudian mereka menyerahkannya kepada orang tua. Lalu orang tua bertugas menyembunyikannya. Setelah disembunyikan, orang tua memberikan petunjuk secara umum. Misalnya di dapur, di kamar, di dekat lemari, di luar rumah, dan petunjuk-petunjuk umum lainnya. Siswa bertugas untuk mencari dan mengumpulkan kelima barang yang sudah disembunyikan. Permainan berakhir setelah anak menemukan kelima benda itu atau anak menyerah. Bila benda sudah ditemukan, siswa boleh berfoto bersama benda yang ditemukan. Hikmah dari aktivitas ini adalah bahwa sebenarnya meskipun tidak terlihat, Allah itu selalu bekerja dan menjaga diri kita, dan kita selalu diawasi oleh Allah meskipun kita tidak melihatnya.
Aktivitas insidental karakter jujur. Dunia terbalik. Siswa bersepakat dengan orang tua bahwa selama setengah jam ke depan, siswa akan mengatakan kebalikan dari yang sebenarnya dia inginkan. Misalnya siswa ingin makan, maka siswa akan mendekati orang tuanya dan berkata, "Bunda, aku tidak ingin makan." Dan seterusnya. Yang pasti apa yang disampaikan adalah kebalikan dari apa yang sebenarnya dimaksudkan. Setelah waktu 30 menit berakhir, siswa kemudian diajak bercerita tentang pengalamannya, mengatakan segalanya secara terbalik, apakah menyenangkan atau lebih banyak tidak menyenangkan. Hikmah dari aktivitas ini adalah yang namanya kejujuran itu selalu mempermudah hidup. Saat kita berbohong, justru hidup kita akan merasa lebih sulit karena kita harus selalu mengingat apa saja kebohongan kita, dan kita pun jadi menghabiskan energi dan waktu untuk selalu membuat kebohongan. Aktivitas insidental karakter bersih. Untuk mengembangkan karakter bersih yang dilakukan adalah siswa diajak untuk menjadi tim bersih-bersih. Maksudnya, siswa diajak untuk terlibat dalam salah satu proses masak-memasak yang ada di rumah. Misalnya, membuat sarapan, membuat makan siang, atau membuat makan malam. Peran siswa adalah menjadi petugas kebersihan. Siswa mengumpulkan potongan-potongan sayur atau sampah-sampah lain yang muncul dan terjadi saat orang tua sedang memasak. Kemudian saat makan, siswa juga diminta untuk mencari tahu sendiri tentang apa adab-adab makan dalam Islam. Diharapkan dengan mengetahuinya, siswa akan lebih mudah untuk menerapkannya. Hikmah dari aktivitas ini adalah melatih siswa untuk terlibat dalam menjaga kebersihan secara langsung dan juga mengenal adab-adab makan. Aktivitas insidental karakter bersih. Siswa diajak untuk berjalan berkeliling komplek. Namun sebelum berkeliling, siswa diharapkan menyiapkan kresek dan sarung tangan plastik. Sehingga saat siswa berjalan atau berlari mengelilingi komplek, siswa dapat memungut sampah yang dia temui selama perjalanan. Diharapkan di akhir perjalanan siswa memiliki sekresek penuh sampah yang dapat disimpan di tempatnya. Hikmah dari aktivitas ini adalah yang namanya menjaga kebersihan itu bukanlah hanya sekedar jargon dan dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam skala yang bagaimanapun. Aktivitas insidental karakter kreatif. Siswa diharapkan untuk bisa mencari beberapa cara membuat origami dari YouTube dengan kata kunci tutorial origami. Kemudian siswa diberikan waktu untuk mencoba sehingga mahir dalam membuat origami tersebut. Setelah siswa mahir, siswa diharapkan bisa membuat sendiri video tutorial cara membuat origami seperti yang baru saja dia buat. Dia mesti menyiapkan alat-alatnya, menjelaskan bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasil akhirnya. Kegiatan ini dapat dibantu oleh orang tua sebagai kegiatan keluarga bersama. Hikmah dari aktivitas tersebut adalah melatih kreativitas anak yang diawali dengan meniru dan membuat sesuatu dengan cara yang mungkin berbeda dan dimodifikasi dari cara yang sudah ada sebelumnya. Kegiatan insidental karakter kreatif. Menamai ulang. Jadi siswa diminta untuk menyebutkan apa saja profesi yang dia ketahui. Misalnya saja dokter, tukang parkir, tukang kayu, guru, nelayan, dan lain sebagainya. Kemudian siswa diminta untuk menamai ulang profesi-profesi tersebut dengan nama yang masih berhubungan dengan profesi itu. Misalnya siswa bisa menamai ulang nelayan dengan sebutan teman-teman ikan, atau menamai ulang kegiatan tukang parkir dengan manajer parkiran toko. Hikmah dari aktivitas ini adalah siswa terbiasa untuk berpikir kreatif dan
melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Sesungguhnya Nabi Adam itu menjadi khalifah di muka bumi karena memiliki suatu kelebihan, yaitu mengenali nama-nama. Kemampuan untuk bisa menamai dan menamai ulang adalah anugerah akal manusia yang luar biasa. Aktivitas insidental berwawasan luas. Bahasa asing. Siswa diminta untuk mencari apa 5 kata sampai 10 kata yang dia sukai dalam bahasa Indonesia. Misalnya cinta, kursi, pulpen, teman, langit, bumi, dan seterusnya. Kemudian ia mencari 5 negara yang paling dia ketahui. Misalnya saja Cina, Arab, Australia, Inggris, Zimbabwe, atau negara-negara yang lain. Kemudian siswa harus mengubah 10 kata yang dia pilih tadi ke dalam bahasa asing yang digunakan di negara-negara yang dia pilih. Maka dia mesti mencari apa padanan kata cinta dalam bahasa Zimbabwe, Inggris, dan lain sebagainya sesuai dengan negara yang dia pilih. Hikmah dari aktivitas ini adalah siswa mengenali beragam budaya yang ada di dunia, bahwa yang namanya belajar itu bisa berbagai macam hal dan bisa sampai ke berbagai macam negara di seluruh dunia. Aktivitas insidental berwawasan luas. Dosen keluarga. Siswa diharapkan bisa memilih salah satu aktivitas yang menarik baginya dan mudah dipelajari. Misalnya saja menyelesaikan Rubik's, atau bermain Sudoku, atau bermain Monopoli, atau bermain Scrabble, atau aktivitas-aktivitas lain yang dapat mudah ditemui tutorialnya di internet. Kemudian siswa diberi waktu untuk mempelajari hal tersebut. Tidak perlu sampai mahir, yang pasti sampai bisa. Tugas selanjutnya adalah siswa harus mengajarkan apa yang baru saja dia pelajari kepada anggota keluarga yang lain, sehingga anggota keluarga yang lain pun bisa melakukannya. Hikmah dari aktivitas ini adalah siswa menyadari bahwa seseorang akan lebih mudah belajar saat dia dipaksa untuk bisa mengajarkannya pada orang lain. Cara tercepat untuk memahami sesuatu adalah dengan mengajarkannya pada orang lain yang juga belum tahu. Aktivitas insidental karakter disiplin. Siswa diminta untuk memberantakan kamarnya selama 5 menit. Dia bebas melakukan apapun, apakah mengeluarkan isi lemari, menjatuhkan bantal ke lantai, membalikkan selimut, dan lain sebagainya. Kemudian anak diminta untuk bermain dengan mainan favoritnya di kamar yang sudah berantakan tersebut. Siswa boleh bermain selama 30 menit. Namun, siswa boleh berhenti bila merasa tidak nyaman. Setelah siswa berhenti, siswa ditanya bagaimana rasanya melakukan aktivitas di tempat yang tidak nyaman, yang berantakan. Apakah menyenangkan atau malah menyulitkan? Boleh direkam bagaimana tanggapan siswa saat setelah bermain dengan video. Hikmah dari aktivitas ini adalah saat kita membiarkan sesuatu berlarut-larut tanpa disiplin sehingga terjadi kekacauan, keberantakan, maka itu akan menyulitkan kita untuk melakukan aktivitas yang lain. Diharapkan siswa bisa lebih berdisiplin dan mencegah dirinya dari melakukan hal-hal yang bisa menghambatnya melakukan kebermanfaatan lain. Aktivitas insidental karakter disiplin. Siswa diminta mengumpulkan berbagai macam benda yang tidak pecah bila jatuh dan cukup lunak. Kemudian siswa bertugas menyusun benda-benda tersebut sehingga menjadi menara yang cukup tinggi dengan batas tinggi adalah setinggi ayah atau bundanya. Setelah berhasil, siswa dapat merayakannya dengan melakukan sesuatu yang dia inginkan. Apakah nonton YouTube atau apa. Orang tua boleh bersepakat mengenai hadiah apa yang akan diberikan bila siswa sudah melakukan tugasnya. Hikmah dari aktivitas ini adalah tentu saja saat membangun menara, siswa akan menemukan
beberapa kesulitan, apakah terjatuh benda-bendanya atau tidak menemukan benda yang pas untuk disusun. Di sanalah dibutuhkan kedisiplinan dan keteguhan untuk bisa menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Kegiatan insidental karakter penyayang. Siswa diminta mencari satu makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Makhluk hidup ini bisa banyak, apakah kucing, cicak, kecoa, nyamuk, ataupun lain sebagainya. Kemudian, siswa diharapkan dapat memfoto makhluk hidup tersebut. Lalu, siswa bertugas untuk membuat kebaikan atau memberikan kebaikan kepada makhluk itu. Misalnya siswa memilih kucing, maka siswa dapat melakukan beberapa kebaikan terhadap makhluk itu. Misalnya memberikan kucing makan, mengelus-elusnya, atau mengajaknya bermain. Hikmah dari aktivitas ini adalah melatih siswa untuk menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitarnya, tanpa perlu banyak teori dan dapat langsung mempraktekannya secara nyata dengan makhluk hidup yang terdekat. Kegiatan insidental karakter penyayang. Siswa diharapkan memilih salah satu pakaian terbaiknya atau mainan terbaiknya atau benda apapun yang masih layak untuk diberikan. Kemudian siswa membungkusnya dengan kado dan memberikannya kepada orang yang menurutnya paling layak menerima. Menentukan siapa penerima, siswa boleh berdiskusi dengan orang tua supaya pemberiannya bisa lebih tepat guna. Hikmah dari aktivitas ini adalah melatih siswa untuk terbiasa memberi dan tidak cuma memberi tapi juga memberikan yang terbaik dan benda-benda yang bermanfaat. Aktivitas insidental karakter bertanggung jawab. Siswa menjadi detektif, dalam artian siswa menyiapkan selembar kertas dan alat tulis, lalu memilih salah satu anggota keluarga untuk menjadi target. Misalnya siswa memilih kakaknya, maka selama sehari siswa akan membuntuti kakaknya tersebut dan menuliskan apa saja perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh kakaknya itu. Di sore hari siswa menyampaikan hasil pengamatannya terhadap si objek, yaitu diberikan kepada kakaknya untuk dibaca. Yang diobservasi boleh setuju atau tidak setuju dengan penilaian siswa. Bagaimanapun, jika ternyata hasil penilaian siswa lebih banyak positifnya yang dilakukan oleh subjek tersebut, maka subjek, yaitu si kakak, mendapat hadiah berupa pijitan dari adik. Sedangkan apabila lebih banyak buruknya, maka si kakak dipersilakan untuk memilih apakah akan menebusnya dengan melakukan kebaikan. Hikmah dari aktivitas ini adalah bahwa sebenarnya disadari ataupun tidak, semua aktivitas siswa itu diamati oleh malaikat, sehingga semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan berpura-pura menjadi malaikat, diharapkan siswa bisa sadar bahwa ada malaikat yang mengawasi dirinya dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kegiatan insidental karakter menjaga. Siswa menjadi satpam di rumah, dalam artian siswa akan menjadi petugas yang menegur apabila ada yang berbuat kurang baik. Misalnya membuang sampah sembarangan, tidak menaruh piring di tempat cuci piring, berkata kasar, dan lain sebagainya. Siswa akan menegur siapapun yang melakukan pelanggaran selama durasi waktu tertentu. Durasi pelaksanaan bisa disepakati antara orang tua dan siswa. Yang pasti, setelah siswa menjadi pengawas, siswa kemudian diminta untuk melakukan juga pengawasan itu terhadap dirinya sendiri. Apakah dirinya juga sudah melakukan hal-hal baik dan menghindari hal-hal buruk yang selama seharian ini sudah dia awasi. Hikmah dari aktivitas ini adalah diharapkan siswa makin mawas diri dan tergerak hatinya untuk saling menjaga baik antara anggota keluarga maupun menjaga dirinya dari berbuat keburukan. Beramar ma'ruf nahi munkar diawali terhadap diri sendiri. Kegiatan insidental karakter menjaga. Siswa di pagi hari menanyakan mengenai agenda
anggota keluarga yang lain selama hari ini. Ia bertanya pada ibu, hari ini mau kemana saja, mau ngapain aja, kepada ayah juga sama, dan kepada kakak dan adiknya. Kemudian selama sehari dari jam 9 sampai jam 3, siswa bertugas menjadi pengingat. Misalnya, ibu mengatakan jam 10 akan ke warung, maka jam 10 kurang 5, siswa harus mengingatkan, ibu, bukankah jam 10 ibu akan ke warung? Dan seterusnya. Dan dia melakukan hal ini bagi seluruh aktivitas yang akan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Hikmah dari aktivitas ini adalah melatih siswa untuk lebih peka terhadap apa yang dilakukan oleh anggota keluarga. Diharapkan juga siswa menyadari bahwa setiap anggota keluarga memiliki kesibukannya masing-masing dan bisa jadi lebih berat dari aktivitasnya. Diharapkan tumbuh empati dan kesadaran untuk membantu. Kegiatan insidental karakter pembelajar. Siswa diharapkan bersama orang tua mencari kata-kata mutiara. Hal ini bisa banyak ditemui di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian dari banyak kata mutiara yang ditemukan, siswa boleh memilih salah satu yang menurutnya paling pas dengan keadaannya saat ini, yang paling menggugah, paling inspiratif, dan paling menyemangati. Kemudian kalimat tersebut siswa tuliskan dalam bentuk karya 2 dimensi, apakah dalam bentuk poster, hand lettering, atau karya 2 dimensi lainnya. Di mana hasil karya ini nantinya dapat ditempel di tempat yang sering dilihat oleh siswa, apakah di kamar ataupun di tempat-tempat lain yang memungkinkan. Hikmah dari aktivitas membuat poster motivasi adalah siswa mencari sendiri apa yang membuatnya bersemangat dan diharapkan menjadi terbiasa untuk bisa menyemangati diri sendiri, terutama dalam hal belajar. Kegiatan insidental karakter pembelajar. Siswa menanyakan pada anggota keluarga tentang buku apa sih yang menurut mereka paling menginspirasi mereka selama ini. Boleh buku non-fiksi maupun buku fiksi. Kemudian siswa membaca buku tersebut dan membuat resumenya. Apabila sehari tidak cukup, siswa boleh ditugaskan hanya membaca bab tertentu saja yang menurut anggota keluarga yang sudah membacanya tadi merupakan bab atau bagian paling menarik dan paling bermakna. Misalnya, ayahnya menyukai buku Sang Alkemis dan paling menyukai bagian awal, maka siswa dipersilakan buat resume tentang bagian awal dari buku tersebut. Hikmah dari aktivitas ini adalah membiasakan siswa melihat dari sudut pandang lain. Bisa jadi apa yang dia baca tidak sesuai dengan minatnya, namun tentu saja tetap ada pelajaran yang bisa dipetik meskipun genre atau jenis bacaannya adalah bukan bacaan yang biasa dia baca sehari-hari. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesulitan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pengembangan karakter ini, jangan ragu untuk menghubungi kami di BY. Terima kasih.